dalam tata bahasa Arab atau nahwu atau grammar ya, grammarnya bahasa Arab, yang namanya kata atau kalimah ya, istilahnya kalimah itu terbagi hanya menjadi tiga saja. Yang pertama disebut dengan isim ya, isim. Kemudian yang kedua disebut dengan fi'il. Kemudian yang ketiga disebut dengan harf. Nah, ini saya jelaskan dulu yang pertama, yaitu isim. Apa itu isim? Isim itu sama dengan misalnya kata benda. Kata benda itu masuk pada kategori isim ya. Kata benda apa saja? Kata benda yang hidup dan yang mati ya. Gunung ya, langit, kemudian orang ya, hewan, itu masuk kategori isim ya. Saya ulang, isim adalah kata benda, atau yang dimaksud dengan isim adalah yang masuk dalam kategori isim, maksud saya itu adalah kata benda. Nah, seperti tadi gunung, laut, itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada sky, earth, mountain ya. Atau nama orang ya, nama orang, itu masuk isim ya, isim ya. Kemudian juga nama tempat juga termasuk isim ya, nama tempat, nama negara dan sebagainya. Oke ya, itu isim. Terus ini juga adjektif ya, kata sifat itu juga termasuk isim. Juga termasuk kata keterangan, itu juga masuk isim ya. Kata keterangan kerja, kata keterangan waktu ya, itu termasuk isim ya. Pada prinsipnya seperti itu ya, pada prinsipnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu fi'il atau kata kerja atau verb ya, verb kata kerja itu ada tiga ya, ada tiga yang disebut dengan kata kerja lampau. Yang pertama lampau dulu ya, past tense ya, yang disebut dengan madhi. Madhi itu lampau, jadi fi'il madhi kata kerja lampau. Kemudian fi'il mudhari ya, fi'il mudhari ya, fi'il mudhari itu kata kerja yang berlaku sedang atau akan datang. Jadi double ya. Nanti ada ciri-cirinya. Apakah ini akan atau sedang, itu bisa tahu dalam kalimat nantinya. Jadi fi'il ada tiga. Yang pertama fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari ya, fi'il lampau madhi, kemudian fi'il mudhari sedang atau akan datang, dan yang ketiga adalah fi'il amar. Prinsipnya seperti itu, fi'il amar. Fi'il amar atau kata kerja perintah ya, seperti kata ikro, itu fi'il amar ya, bacalah, ikro, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, kata yang ketiga yang disebut dengan harf. Harf ini bisa huruf, bisa, maksudnya bisa satu huruf, bisa dua huruf ya. Misalnya kata A itu disebut dengan huruf ya, huruf A. Jadi alif misalnya itu huruf ya kan, alif itu huruf, hamzah itu huruf, alif itu huruf ya, hamzah itu huruf ya, hamzah huruf, ba huruf. Kemudian ada inna. Inna terdiri dari alif dan nun ya, ada dua huruf ini ya. Meskipun itu ditasjidkan di tiga sebenarnya, tapi dihitung dua aja ya. In, alif dan atau hamzah dan nun ya, itu juga huruf. Kemudian ada ala ya, ala, ain lam, kemudian ada ada ya, alif bengkoknya ala gitu, alaya, alai. Jadi ain lam ya itu alif lam ain lam ya, itu ada tiga. Jadi itu disebut dengan huruf ya. Fi
itu juga huruf ya. Itu contoh-contoh daripada huruf. Jadi kita belajar i'rab itu harus tahu ini dulu posisinya ya. Posisi dari masing-masing kata dalam jumlah atau kata dalam kalimat ya. Kalau tidak tahu ini tidak bisa, harus tahu dulu bahwa misalnya saya mengatakan sayyaroti atau sayyaratu itu fi'il atau isim atau huruf ya. Nah, itu kan sayyaratu artinya mobil kan, jadi itu masuk isim. Baitu, al-baitu, baitun, masuk apa? Kemudian kalau saya mengatakan doroba, itu apa? Jadi minim tahu ini dulu, tahu bahwa kata ini masuk ke isim atau fi'il atau huruf ya. Nah, sebagai tambahan sedikit ya, untuk isim itu lebih banyak ya, lebih banyak. Jadi kata benda itu lebih banyak daripada kata kerja, dan paling sedikit adalah huruf ya. Jadi nggak begitu banyak kalau harf atau huruf itu, atau conjunction kan nggak banyak. Kalau dalam bahasa Inggris juga kita bisa melihat ada with, ada by, ada to, ya kan? Ada besides. Nah, itu kan sedikit ya. Kemudian yang paling banyak adalah isim. Nah, itu bisa lebih dari 80% ya. Kelompoknya itu yang masuk isim. Kemudian kalau kata kerja ya kurang lebih 10-15% begitu. Kemudian 5%-nya adalah huruf ya. Kurang lebih seperti itulah ya, kurang lebih. Pokoknya paling banyak adalah isim. Kata benda itu. Kata benda maksudnya ya termasuk kata sifat, kata keterangan itu termasuk isim. Jadi pelajari ini dulu, posisi-posisinya dulu, atau kata-kata yang ada dalam kalimat dalam Al-Quran itu, oh ini masuk kategori apa. Jadi caranya adalah bisa lihat penerjemahan atau ya lihat kamus gitu ya. Pokoknya harus tahu ini satu-satunya ini. Kalau nggak tahu ya akan kesulitan untuk meng-i'rab nantinya. Jadi harus tahu posisi-posisi masing-masing. Apakah ini isim, apakah ini fi'il, apakah ini huruf. Ya, seperti itu. Jadi nanti di episode part selanjutnya insya Allah akan saya lanjutkan dengan harokatnya ya. Harokat isim, harokat fi'il, dan harokat huruf ya. Jadi tentang harokat ya, insya Allah ya. Moga-moga kita bisa belajar, dan meskipun tidak sampai advance ya, tetapi paling tidak kita tahu dasar-dasarnya lah gitu ya. Semoga Allah memberikan pahala kepada kita semua, karena bahasa Arab adalah bahasa pilihan Allah yang digunakan dalam kitab suci Al-Quran.